Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Dwi Yuningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 11 tentang sistem hormon pada materi kelenjar hipofisis. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah kelenjar hipofisis atau pituitari, yaitu kelenjar yang berada di bawah hipotalamus dan langsung berhubungan dengannya. Nah, kita bisa melihat di gambar ya bahwa hipofisis terdiri dari menjadi 3, yaitu anterior, intermediate, dan posterior. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon-hormon yang mengatur kerja kelenjar dan hormon lainnya, atau disebut dengan master of glands. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah hormon-hormon pada hipofisis lobus anterior atau depan. Yang pertama ada growth hormone atau GH atau somatotropic hormone STH. Fungsi dari GH adalah mengatur pembelahan, pertambahan volume, dan regenerasi sel. Kekurangan hormon GH menyebabkan dwarfisme, yaitu cebol. Kemudian kelebihan dari hormon GH ini akan mengakibatkan gigantisme dan akromegali, pertumbuhan raksasa. Nah, sekarang kita membahas hormon kedua, yaitu thyroid stimulating hormone atau TSH. Fungsi dari TSH adalah mengatur pembentukan tiroksin di kelenjar tiroid atau gondok. Kekurangan dari TSH akan menyebabkan penyakit gondokan, dan kelebihan TSH akan mengakibatkan kelebihan yodium. Hormon selanjutnya adalah adrenocorticotropic hormone atau ACTH. Fungsi dari hormon ACTH adalah mengatur pembentukan hormon pada korteks adrenal. Kekurangan ACTH menyebabkan penyakit Addison, yaitu penyakit di mana terjadi perbedaan kulit, kemudian terjadi pembungkukan. Kemudian kelebihan dari ACTH menyebabkan sindrom Cushing, yaitu penyakit sesuai dengan gambar ya. Di situ ada penjelasan tentang sindrom Cushing. Selanjutnya, hormon selanjutnya adalah prolaktin atau lactogenic hormone. Fungsi dari hormon prolaktin adalah menghasilkan ASI, air susu ibu, di akhir masa kehamilan. Kelebihan hormon prolaktin menyebabkan kelebihan produksi ASI. Sedangkan kekurangan hormon prolaktin menyebabkan produksi ASI sedikit. Selanjutnya ada hormon gonadotropik hormone atau GTH. Fungsi dari gonadotropik hormone adalah mengatur pembentukan gamet dan hormon seks. Selanjutnya kita akan membicarakan follicle stimulating hormone atau FSH. FSH bagi perempuan berfungsi sebagai mengatur perkembangan folikel ovarium dan hormon estrogen. Kekurangan FSH bagi perempuan akan menyebabkan mandul. Kelebihan FSH akan mengakibatkan kanker atau tumor pada ovarium. FSH bagi laki-laki berfungsi mengatur spermatogenesis, proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus dan sel Sertoli. Kekurangan hormon FSH pada laki-laki mengakibatkan mandul, kelebihannya mengakibatkan kanker atau tumor testis. Selanjutnya kita akan bahas luteinizing hormone atau LH. Bagi perempuan, LH mempunyai fungsi untuk menstimulasi ovulasi bersama hormon estrogen dan pembentukan progesteron.
Kekurangan LH bagi perempuan akan mengakibatkan menstruasi berlebihan, mudah luruhnya dinding rahim. Sedangkan kelebihan LH bagi perempuan menjadi terlambatnya menstruasi, kuatnya dinding rahim. Bagi laki-laki, LH mempunyai fungsi untuk menstimulasi sel Leydig testis untuk menghasilkan hormon testosteron. Kekurangan LH bagi laki-laki akan mengakibatkan tidak munculnya ciri kelamin sekunder pada laki-laki, sedangkan kelebihan LH memunculkan ciri kelamin sekunder secara berlebihan. Oke, sekarang kita akan membahas hipofisis lobus intermediate atau tengah. Hanya akan menghasilkan satu hormon, yaitu melanocyte stimulating hormone (MSH). MSH berfungsi untuk meningkatkan pigmentasi dengan butir melanin pada kulit. Kekurangan MSH akan mengakibatkan albino, yaitu orang yang tidak mempunyai melanin. Sedangkan kelebihannya akan menyebabkan melanisme, yaitu orang yang kebanyakan melanin. Nah, ini yang putih itu adalah albino, yang hitam itu adalah melanisme. Yang ketiga, kita akan membahas hipofisis lobus posterior atau belakang. Terdiri dari dua hormon. Yang pertama adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin berfungsi untuk membantu kontraksi dinding rahim saat kelahiran. Kekurangan oksitosin mengakibatkan kesulitan dalam melahirkan dan menghasilkan ASI. Sedangkan kelebihan dari oksitosin mengurangi ekstensibilitas dan elastisitas otot. Yang kedua adalah hormon antidiuretik hormon atau ADH, disebut juga sebagai hormon vasopressin. Fungsi dari hormon ADH adalah mengatur permeabilitas subtubulus dan reabsorpsi air. Kekurangan ADH akan mengakibatkan penyakit diabetes insipidus, di mana penderita akan selalu mengeluarkan air urin terus-menerus. Sedangkan kelebihan ADH akan mengakibatkan sedikit urin yang dihasilkan. Oke, demikian tadi materi tentang kelenjar hipofisis. Selanjutnya kita akan membahas kelenjar tiroid dan paratiroid. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.